Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nelly Yulia Putri, NIM 1914290 dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengenalan teknologi automatic teller mesin atau ATM dalam sistem informasi perbankan. Anjungan tunai mandiri atau automatic teller mesin atau ATM merupakan salah satu layanan bank yang berbasis electronic channel dengan tujuan agar nasabah dapat bertransaksi layaknya di kantor cabang dengan menggunakan mesin. Dengan menggunakan ATM, nasabah dapat melakukan beberapa aktivitas seperti mengecek jumlah saldo, rincian transaksi, transfer antar rekening, membuat perintah cek, mengelola dana investasi, dan melakukan perdagangan saham. Jika dahulu nasabah harus mengantri panjang di cabang hanya untuk penarikan tunai dalam nominal wajar, transfer uang antar bank, atau untuk melakukan pembayaran, kini nasabah tidak perlu lagi datang ke cabang karena semua hal itu dapat dilakukan di mesin ATM yang tersedia. Untuk poin A yaitu konsep dasar anjungan tunai mandiri atau automatic teller mesin atau ATM. Automatic teller mesin atau ATM dalam bahasa Indonesia adalah anjungan tunai mandiri yang dikembangkan oleh Luther George Simjian pada tahun 1939. Pertama, pengertian anjungan tunai mandiri atau automatic teller mesin atau ATM. Anjungan tunai mandiri atau automatic teller mesin merupakan salah satu teknologi sistem informasi yang digunakan oleh bank. Indonesia lebih sering menggunakan istilah sistem informasi TSI. Pengertian ATM menurut Lipis tahun 1992 adalah alat kasir otomatis tanpa orang ditempatkan di dalam atau di luar pekarangan bank yang sanggup untuk mengeluarkan uang tunai dan menangani transaksi-transaksi perbankan yang rutin. Menurut Ellen Florian, ATM adalah alat telekomunikasi berbasis komputer yang menyediakan tempat bagi nasabah dalam melakukan transaksi keuangan tanpa membutuhkan kehadiran teller bank. Kasmir mendefinisikan ATM sebagai mesin yang memberikan kemudahan kepada nasabah dalam melakukan transaksi perbankan secara otomatis selama 24 jam dalam 7 hari termasuk hari libur. ATM yang dilengkapi dengan kartu plastik diterbitkan oleh lembaga keuangan bank yang disebut dengan kartu ATM. Dalam kartu ATM ini terdapat magnetic strip yang merupakan bentuk plastik pendek yang dilapisi dengan sistem magnet dan biasanya diletakkan pada kartu kredit ataupun kartu berharga lainnya. Pada magnetic strip tertulis data pribadi pemegang kartu yang berisi nomor rekening, nomor pribadi, serta kode aksesnya. Tulisan ini ditulis dalam bentuk kode-kode tertentu dan hanya bisa dibaca oleh komputer yang dilengkapi dengan mesin khusus untuk kartu magnetic strip tersebut. Kartu ATM yang dikeluarkan oleh pihak bank menetapkan batas jumlah penarikan atau transaksi tunai maksimum per hari. Batas penarikan ATM ditetapkan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya kerusakan pada perangkat ATM. Selain itu, batas jumlah penarikan diterapkan untuk mengantisipasi kelebihan penyediaan uang tunai dalam ATM.
Pada umumnya, nasabah yang menggunakan fasilitas ATM akan dikenakan biaya administrasi pengelolaan rekening dan biaya bulanan. Kartu ATM. Besarnya biaya pengelolaan dan biaya bulanan kartu ATM ini bergantung pada ketetapan tiap-tiap bank. Ada 5 kepuasan yang dapat dirasakan nasabah apabila bertransaksi melalui ATM. Yang pertama yaitu kemudahan penggunaan jasa perbankan, kedua keleluasan waktu pelayanan, ketiga kecepatan dan ketepatan pelayanan, keempat keamanan pelayanan, dan kelima keragaman jenis pelayanan. Anjungan tunai mandiri atau automatic teller machine atau ATM merupakan salah satu teknologi yang menerapkan konsep proses data berbasis digital. Device ini mempunyai 2 bagian penting, yaitu hardware yang terdiri atas unit pemroses, dalam hal ini PC, serta sistem device interface yang menghubungkan pemakai atau user melalui suatu kartu magnetik, dan software yang berfungsi sebagai interface yang menghubungkan user dengan sistem dalam kaitan data informasi. Kartu ATM adalah jenis APMK yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai atau pemindahan dana, yakni kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada bank atau lembaga selain bank atau LBS yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, fungsi dan manfaat ATM. Pada awalnya, penggunaan teknologi ATM dilakukan untuk membantu nasabah dalam melakukan penarikan uang tunai di cabang bank tersebut. Artinya, ada tidak fasilitas ATM, nasabah tetap membuka rekening pada suatu bank. Akan tetapi, kemajuan teknologi informasi perbankan, khususnya pada ATM, telah mampu membalikan postulat seperti itu, yaitu nasabah yang akan membuka rekening di bank akan selalu menanyakan fasilitas ATM. Jika tidak tersedia, nasabah akan membatalkan pembukaan rekening di bank tersebut. Selain penarikan uang tunai, fungsi ATM adalah mempermudah kepentingan nasabah dalam melakukan aktivitas perbankan seperti informasi saldo, transfer, pembayaran umum, pembelian, pemindah bukuan atau oven transfer, dan pengubahan PIN. Selain itu, manfaat yang dirasakan oleh nasabah dari pelayanan ATM tersebut antara lain: pertama, melakukan transaksi perbankan dalam bentuk tunai ataupun non-tunai tanpa harus mendatangi kantor cabang. Kedua, melakukan transaksi perbankan dalam bentuk tunai ataupun non-tunai tanpa dibatasi waktu dan tempat karena layanan ATM online selama 24 jam. Ketiga, tidak perlu menyimpan uang kertas terlalu banyak karena dengan menggunakan ATM bisa melakukan tarik tunai sesuai yang dibutuhkan. Keempat, menghemat waktu. Kelima, aman. Itu adalah manfaat yang bisa dirasakan oleh nasabah ketika menggunakan ATM. Adapun manfaat bagi bank antara lain: pertama, kemampuan menarik nasabah baru yang lebih banyak untuk menabung dan meningkatkan pendapatan. Kedua, mendorong nasabah agar lebih aktif menggunakan jasa perbankan. Ketiga, mengurangi antrian nasabah di kantor cabang. Keempat,
mampu membuka peluang munculnya produk dan jasa baru. Kelima, sebagai media promosi. Dan yang keenam, mengoptimalkan jaringan komunikasi yang ada. Itu adalah pengertian dari ATM dan fungsi atau manfaat dari ATM. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Siti Era. Yang selanjutnya adalah sejarah dan perkembangan teknologi automatic teller machine atau biasa yang disebut dengan ATM. Automatic teller machine atau ATM ini dikembangkan oleh Luther George Simjian pada tahun 1939. Pada tahun tersebut, Luther mendirikan ATM di Citibank yang terletak di New York. Namun, pemasangan mesin ATM di bank tersebut hanya berkisar sekitar 6 bulan yang dikarenakan banyaknya nasabah yang belum mengenal apa fungsinya dari ATM tersebut. Perkembangan ATM terhenti selama kurang lebih 25 tahun. Kemudian pada tanggal 22 Juni tahun 1967, Delaru kembali mengembangkan ATM pertama dan mendirikan ATM tersebut untuk pertama kalinya di London pada Bank Barclays. Saat itu, ATM telah mengenal adanya PIN yang melengkapi kartu plastik ATM-nya. Munculnya ide PIN pada kartu ATM dikembangkan oleh James Goodfellow pada tahun 1965. Sejak saat itu, perkembangan ATM terus berkembang seiring teknologi yang semakin maju. ATM mulai berkembang di Indonesia pada tahun 1960-an. Di Indonesia, ATM baru dikenal sekitar 1 dasawarsa atau 10 tahun yang lalu. Adapun latar pembentukan ATM ini yang dilakukan oleh sektor perbankan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan, menunjang bisnis retail, menghadapi teknologi informasi perbankan antar bank, masyarakat dan keterbatasan waktu, dan sebagai sarana promosi. Selanjutnya ada sejarah ATM menurut Mizanmek yang dirincikan sebagai berikut. Yang pertama ada Bank Ongrep buatan Luther George Simjian. Pada tahun 1961, Citibank of New York memasang sebuah mesin yang dinamakan Bank Ongrep. Mesin ini berbeda dari ATM yang dikenal sekarang karena fungsinya bukan untuk mengeluarkan uang, melainkan untuk menyimpan uang. Sekalipun demikian, dari segi penampilan dan desainnya, mesin ini sama persis dengan ATM yang dikenal sekarang ini. Yang kedua yaitu mesin coklat John Shepherd Baron. Pada suatu hari, John Shepherd Baron terlambat untuk pergi ke bank di dekat rumahnya, sehingga ia tidak memiliki uang tunai selama akhir pekan. Nah, peristiwa itu membuat Shepherd Baron berpikir bahwa uang seharusnya dapat dengan mudah diambil, semudah mengambil coklat di mesin penjual otomatis. Shepherd Baron memikirkan ide itu ketika sedang beristirahat setelah bekerja seharian di tempat percetakan dokumen keuangan. Delaru menemukan ide untuk membuat mesin otomatis yang mampu mengeluarkan uang. Ia pun membawa ide ini kepada atasannya, kemudian mempresentasikannya ke Barclays Bank. Kemudian, mereka sangat antusias dengan ide yang dikeluarkan oleh Delaru ini, sehingga pada 27 Juni tahun 1967, Barclays Bank cabang The Enfield High Street mulai menyediakan mesin uang tunai yang ketika itu mengeluarkan uang sebesar 10 pound Britania. Nasabah yang ingin menggunakan mesin harus memasukkan kertas voucher sekali pakai atau yang akan dikirimkan kembali ke nasabah untuk menghindari penipuan, dan 4 digit kata sandi yang saat ini dikenal sebagai PIN. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga ada mesin ATM di Swedia. 9 hari setelah Barclays meluncurkan mesin uang tunai di Enfield, sebuah bank Swedia bernama Nykredit
juga memasang mesin ATM pertama mereka yang mengeluarkan kronor. Mesin ini dinamai Bankomat dan sehingga kini masih digunakan di banyak bahasa Eropa atau termasuk bahasa Italia bancomat untuk merujuk pada ATM. Dari titik inilah mesin uang tunai mulai menyebar ke berbagai negara. Westminster Bank di Inggris misalnya mengizinkan nasabah untuk menggunakan mesin ATM milik mereka sendiri pada tahun 1968. Dalam ruang waktu yang sama, nasabah di Jepang pun juga mengambil uang yen dari mesin mereka sendiri, sehingga setahun kemudian sebuah mesin di Amerika Serikat mulai hadir di tengah masyarakat, tepatnya di Rockefeller Center, Long Island, New York. Pemilik ATM semisal bank bahkan berani menyatakan bahwa bank kami buka pada pukul 9 dan tak akan pernah tutup lagi. Yang selanjutnya adalah perkembangan ATM. Perkembangan ATM ini terjadi peningkatan dan perkembangan yang sangat pesat dari pembayaran non-tunai dengan media kartu, seperti kartu debit, kartu kredit, dan kartu ATM. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah pemegang kartu dan transaksinya yang diikuti pula dengan meningkatnya nilai transaksi. Peningkatan aktivitas ATM disebabkan oleh semakin luasnya jaringan pelayanan ATM, baik akibat penambahan mesin maupun sebagai akibat dari banyaknya bank yang menjadi anggota switching ATM. Selanjutnya ada dampak perkembangan teknologi ATM. Selain membawa dampak yang positif, yaitu untuk memudahkan nasabah dalam mengambil uang tunai tanpa harus ke bank. Perkembangan teknologi ATM ini juga membawa dampak yang negatif, yaitu adanya kemudahan ATM yang terdapat di berbagai tempat strategis untuk mengundang pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyalahgunakannya, seperti melakukan pembobolan terhadap ATM tersebut. Berbagai modus pembobolan ATM pernah terungkap, dan alat yang digunakan untuk mencuri adalah skimmer. Skimmer ini merupakan alat yang ditaruh di depan slot untuk memasukkan kartu ATM. Alat ini akan merekam atau mengambil data pada kartu ATM tersebut. Yang selanjutnya ada jenis-jenis ATM. Jenis-jenis ATM dibedakan menjadi dua. Yang pertama, menempel di dinding. Yang kedua, berdiri sendiri dalam satu kesatuan. Yang berdiri sendiri dalam satu kesatuan tersebut dapat dibedakan kembali menjadi dua, yaitu yang pertama ada on-premise ATM, yaitu mesin ATM yang berada di gedung yang sama dengan bank yang bersangkutan. Yang kedua, off-premise ATM, yaitu mesin ATM yang berada di luar gedung bank yang bersangkutan tersebut atau di tempat-tempat umum. Adapun jenis ATM adalah sebagai berikut. Yang pertama ada mesin ATM yang dapat melakukan transaksi pengambilan tunai dan transaksi lain, seperti inquiry, saldo rekening, transfer, ganti PIN, pembayaran, dan pembelian tagihan. Yang kedua ada mesin ATM non-tunai yang hanya dapat melakukan transaksi seluruh non-tunai saja, seperti inquiry, saldo rekening, transfer, ganti PIN, pembelian dan pembayaran tagihan, dan tidak dapat melakukan transaksi pengambilan tunai. Yang ketiga ada mesin ATM setoran tunai atau cash deposit machine yang dapat menerima setoran tunai dan inquiry saldo rekening. Mesin ATM ini tidak dapat melakukan transaksi pengambilan tunai, transfer, ganti PIN, pembelian dan pembayaran tagihan. Yang terakhir atau yang keempat ada drive-thru mesin ATM yang dapat melakukan seluruh transaksi seperti halnya ATM biasa yang meliputi penarikan tunai, inquiry saldo, transfer. Saat ini beberapa bank juga menyediakan ATM drive-thru yang memiliki keunikan dalam lokasi dan bentuknya karena didesain khusus untuk melayani nasabah tanpa harus turun dari kendaraannya.
macam-macam perangkat di mesin automatic teller machine atau biasa disebut dengan ATM. Adapun macam-macam perangkat yang ada pada ATM yaitu 1 perangkat keras dan 2 perangkat lunak. Yang termasuk ke dalam perangkat keras yaitu yang pertama CPU. CPU sendiri digunakan untuk mengontrol antarmuka pengguna dan perangkat transaksi. Yang kedua yaitu pembaca magnetik atau chip kartu yang berfungsi untuk mengidentifikasi pelanggan. Yang ketiga yaitu papan ketik PIN yang bentuknya mirip dalam tata letak papan kunci, touchpad, atau kalkulator. Sering diproduksi juga sebagai bagian rangka yang aman. Yang keempat yaitu kriptoprosesor aman, yang umumnya dalam bagian rangka yang aman. Yang kelima yaitu monitor. Monitor sendiri digunakan oleh pelanggan untuk melakukan sebuah transaksi. Yang keenam yaitu tombol fungsi atau letaknya biasanya dekat dengan layar yang biasa disebut layar sentuh. Layar sentuh sendiri digunakan untuk memilih berbagai aspek transaksi. Yang ketujuh yaitu mesin pencetak rekam yang biasa digunakan untuk menyediakan pelanggan dengan catatan transaksi mereka. Yang kedelapan yaitu ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan sendiri digunakan untuk menyimpan bagian-bagian mesin yang membutuhkan akses transaksi. Yang kesembilan yaitu housing, yang disebut untuk estetika dan untuk melampirkan tanda tangan. Yang kedua yaitu perangkat lunak. Sebagian besar ATM di seluruh dunia menggunakan sistem operasi Microsoft Windows, terutama Microsoft XP Professional dan Windows XP Embedded. Sejumlah kecil penyebaran masih menjalankan versi Windows OS seperti Windows NT, Windows CE, atau Windows 2000. Perangkat lunak ATM terkemuka yang beroperasi pada platform XPS diantaranya Triton Prism, Diebold Angeles Empower, NCR Aptra Edge, Absolute System Absolute Interact, Calignite, Phonic Interactive, Fish ATM, dan Vincore Nitro Pro Topaz. Itu adalah perangkat lunaknya dari sebuah ATM. Selanjutnya yaitu proses kerja, sistem operasi, dan penyediaan automatic teller mesin atau biasa disebut dengan ATM. Yang pertama yaitu proses kerja ATM. Proses kerja sebuah ATM pada umumnya sama dengan komputer melalui proses dan pengolahan data, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kartu ATM dimasukkan dalam mesin ATM sehingga akan dibaca oleh magnetic card reader yang ada di dalam mesin. Fungsi magnetic card reader sendiri hanya sebagai pembaca dan penerima data. Yang selanjutnya, setelah dibaca, data tersebut dikirim ke sistem komputerisasi bank. Karena fungsinya hanya sebagai penerima data, maka magnetic card reader tidak memiliki memori yang bisa menyimpan data nasabah. Yang selanjutnya, saat mesin berhasil membaca data dalam kartu ATM tersebut, mesin akan meminta data Personal Identification Number atau biasa disebut dengan PIN. PIN ini tidak terdapat di kartu ATM, tetapi harus diinput oleh nasabah itu sendiri. Selanjutnya, setelah PIN dimasukkan, data PIN tersebut diacak dengan rumus tertentu dan dikirim ke sistem komputerisasi bank yang bersangkutan. Pengacakan data PIN ini dimaksudkan agar data yang dikirim tidak bisa terbaca oleh pihak lain.
PIN yang sudah diacak berikut isi data dari kartu akan dikirim langsung ke sistem komputer bank untuk diverifikasi. Yang terakhir, setelah data berhasil diproses pada sistem komputer bank, data dikirim kembali ke ATM. Nasabah akan mendapatkan hal yang dimintanya di ATM tersebut. Itulah proses dari kerja sebuah ATM. Yang selanjutnya yaitu sistem dan strategi pengoperasian sebuah ATM. Beberapa sistem dalam pengoperasian sebuah ATM yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengoperasian secara offline. Biasanya, mesin ATM tidak dihubungkan dengan komputer sentral, tetapi mesin tersebut beroperasi secara tersendiri. Yang kedua yaitu pengoperasian secara online. Pengoperasian mesin ATM yang membutuhkan saluran komunikasi dan komputer sentral yang beroperasi selama 24 jam. Yang ketiga yaitu pengoperasian ATM bersama. Selanjutnya yaitu sistem dari sebuah ATM terdiri atas yang pertama yaitu stasiun kerja yang dapat diakses dengan kartu khusus atau disebut dengan mesin ATM. Yang kedua yaitu remote komputer yang menyimpan dan memperbarui catatan pelanggan dan mengesaskan serta melaksanakan transaksi. Yang ketiga yaitu hubungan telekomunikasi antara mesin ATM dan remote komputer. Itu adalah sistem-sistem yang terdapat dalam sebuah ATM. Yang selanjutnya yaitu ada dua strategi penyediaan sebuah ATM. Yang pertama yaitu jaringan kerja milik sendiri. Jaringan kerja milik sendiri biasanya bank membeli atau menyewa ATM, membeli atau membuat software, memasang sistem, memasarkan dan mengeluarkan kartu desain yang dilakukan secara sendiri. Yang kedua yaitu jaringan kerja ATM berbagi ATM, yang berarti dimiliki dan dioperasikan oleh lembaga keuangan lain seperti joint venture dan pihak ketiga. Yang ketiga yaitu sistem informasi manajemen pada sebuah ATM. Penggunaan ATM dalam perbankan merupakan contoh inovasi teknologi sistem informasi. Dengan adanya ATM, bank-bank besar dapat memperoleh keuntungan yang strategis melebihi pesaing mereka yang berlangsung selama beberapa tahun. Yang penekanan utama dalam sistem informasi strategis sendiri adalah membangun daya pertukaran ke dalam hubungan antara perusahaan dan konsumen atau pemasoknya. Yang terakhir atau keempat yaitu kategori sistem penggunaan sebuah ATM. Pada dasarnya, sistem penggunaan sebuah ATM dibagi atas 4 kategori, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu showcase. Showcase, pemakaian ATM hanya digunakan sebagai simbol untuk memberikan kesan kepada nasabah terhadap kecanggihan penggunaan teknologi suatu bank. Yang kedua yaitu profitabilitas. Profitabilitas bank masih memikirkan untung ruginya dalam menggunakan sebuah ATM sebagai salah satu bentuk pelayanan nasabah. Yang ketiga yaitu services, yaitu bank tidak memikirkan lagi untung rugi, tetapi memberikan pelayanan yang memiliki nilai tambah kepuasan. Dengan pelayanan tersebut, nasabah merasa puas dan setia terhadap bank. Yang terakhir yaitu distribution channel. Peranan ATM dalam mewakili sebuah kantor cabang bahwa seluruh transaksi melalui teller
dan dapat dilakukan di ATM. Oleh karena itu, tidak salah apabila ada anggapan bahwa ATM merupakan simbol layanan bank secara keseluruhan. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami jelaskan tentang pengenalan teknologi Automatic Teller Machine atau ATM dalam sistem informasi perbankan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.